tentang salah satu bank swasta nasional, yaitu Bank Mega. Sebelumnya, perkenalkan, saya Tri Puspitasari sebagai presenter, ditemani oleh saya Istiqomah sebagai pembahas. Saya Nabila Rahmawati sebagai pembahas. Saya Rina Maharani sebagai pembahas. Ini saya akan menjelaskan sejarah Bank Mega. Bank Mega adalah salah satu bank komersial di Indonesia yang beroperasi dalam menyediakan berbagai layanan perbankan seperti tabungan, pinjaman, kartu kredit, dan investasi. Bank ini melayani berbagai nasabah individu maupun korporasi dengan menawarkan solusi finansial yang beragam dan sesuai dengan kebutuhan. Bank Mega termasuk bank swasta nasional dan juga termasuk bank devisa dan juga termasuk bank umum. Bank Mega didirikan pada tahun 1969 dengan nama awal PT Bank Karman. Pada saat itu, Bank Mega beroperasi sebagai bank lokal yang berpusat di Surabaya. Pada tahun 1992, PT Bank Karman melakukan perubahan nama menjadi Bank Mega yang diakuisisi oleh PT Mega Corpora yang sebelumnya bernama Para Group yang dimiliki oleh Khairul Tanjung. Di bawah kepemimpinan Khairul Tanjung, Bank Mega berkembang pesat dan memperluas layanannya. Pada tahun 2000, Bank Mega resmi terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan menjadi perusahaan publik. Langkah ini semakin memperkuat posisi Bank Mega di industri perbankan nasional. Saat ini Bank Mega dikenal sebagai bank terkemuka dengan jaringan cabang yang luas dengan mengembangkan inovasi digital. Bank Mega memiliki jaringan yang luas di seluruh Indonesia yang memiliki kantor cabang dan kantor cabang pembantu di kota-kota besar dan daerah. Hingga saat ini Bank Mega mampu mengoperasikan 300 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, Bank Mega mempunyai berbagai macam ATM untuk memudahkan para nasabahnya agar tidak ketika misalkan mau mengambil duit itu tidak harus ke kantor pusatnya gitu, kantor pusat fisiknya gitu. Untuk informasi lebih spesifik mengenai Bank Mega, maka para nasabahnya mencari tahu lewat situs online atau dengan mobile banking Bank Mega. Menjelaskan struktur kepemilikan dari Bank Mega. Jadi per 2023, Bank Mega dikuasai oleh Citicorp atau PT Mega Corpora yang dimiliki oleh Khairul Tanjung. Nah, PT Mega Corpora ini merupakan pemegang saham terbesar dan pengendali utama di Bank Mega. Melalui PT Mega Corpora, Khairul Tanjung memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan strategis dan operasional Bank Mega. Oleh sebab itu, PT Mega Corpora menguasai sebesar 50% dari saham Mega yang menjadikannya pemegang saham mayoritas. Selain itu, sisa dari saham Bank Mega dimiliki oleh investor publik, termasuk investor individu dan institut yang memperdagangkan saham di Bursa Efek Indonesia. Para pedagang publik ini memiliki saham di Bank Mega sekitar 42-43% saham di Bank Mega. Meskipun PT Mega Corpora memiliki saham mayoritas, tapi pemegang saham publik juga memiliki peran terhadap kepemilikan Bank Mega melalui perdagangan saham di pasar terbuka. Selanjutnya itu, Bank Mega juga menawarkan beberapa layanan perbankan dan juga produk finansial yang dimana ditujukan untuk memenuhi kebutuhan individu, bisnis, dan korporasi. Berikut beberapa penjelasan lengkapnya. Yang pertama itu ada layanan perbankan untuk individu. Di sini tuh layanan perbankan untuk individu itu mencakup seperti produk tabungan, pinjaman, investasi, kartu kredit, dan juga perbankan digital. Nah, dari layanan perbankan untuk individu ini, yang pertama itu ada produk tabungan. Produk tabungan ini ada Mega Dana. Mega Dana ini tabungan yang berisikan kartu ATM, M-Banking, SMS Banking. Yang kedua itu ada Mega Maxi. Mega Maxi ini tabungan yang suku bunganya tuh lebih tinggi dibanding tabungan biasa.
Yang ketiga itu ada Mega Ultima. Mega Ultima ini tabungan yang memiliki fasilitas eksklusif seperti layanan prioritas. Yang kedua itu ada kartu kredit. Di kartu kredit ini yang pertama ada Mega First Infinite. Ini tuh kartu kredit yang memiliki fasilitas premium yang dimiliki atau untuk nasabah yang pendapatannya itu tinggi. Yang kedua itu ada Mega Platinum. Mega Platinum ini kartu kredit yang memiliki berbagai promo belanja, travel, dan dining. Yang ketiga itu ada Mega Gold. Mega Gold ini kartu kredit yang biasanya untuk nasabah dengan penghasilan menengah dan berisikan berbagai manfaat. Yang keempat ini ada Mega Travel Card, kartu kredit yang dikhususkan untuk nasabah yang suka traveling. Dan juga ini tuh ada Point Reward yang berguna untuk berpergian juga. Nah, yang ketiga itu ada pinjaman. Pinjaman ini berisikan ada 3, yaitu yang pertama itu ada kredit tanpa agunan atau KTA. KTA ini pinjaman tanpa harus ada jaminan. Misalnya ini untuk pendidikan, renovasi. Yang kedua itu ada kredit pemilikan rumah atau KPR. Biasanya ini kredit ini untuk melunaskan rumah atau mengambil rumah. Yang ketiga itu ada KKB atau kredit kepemilikan bermotor. Biasanya ini untuk mengambil cicilan motor atau kendaraan bermotor lainnya. Selanjutnya yang keempat itu ada deposito. Di sini tuh depositonya ada deposito Mega, yang mana di sini tuh simpanan berjangka dengan tenor panjang dari 1 hingga 12 bulan dan juga memiliki suku bunga yang kompetitif. Selanjutnya itu ada investasi. Investasi ini tuh ada 2, yaitu reksadana dan juga obligasi. Yang keenam itu ada Banca Assurance. Banca Assurance ini terbagi menjadi 2, yaitu Mega Comforta dan juga Mega Primalink. Mega Comforta ini asuransi jiwa yang memberikan perlindungan dan juga manfaat asuransi atau investasi. Di Mega Primalink ini itu produk perlindungan yang digabungkan dengan investasi dan memberikan manfaat perlindungan juga investasi. Selanjutnya itu ada layanan perbankan digital. Di sini tuh ada 3. Yang pertama itu ada Mega Internet and Banking, yang kedua itu ada Mega Mobile, dan yang ketiga itu ada Mega Virtual Account. Yang kedua itu ada layanan perbankan bisnis dan juga korporasi. Di sini tuh ada pertama layanan bisnis. Di layanan bisnis itu Bank Mega menawarkan fasilitas untuk mereka yang memiliki usaha kecil, menengah, maupun besar, serta juga berbagai solusi perbankan bisnis. Di layanan bisnis itu ada Giro, Mega Giro. Mega Giro ini merupakan rekening giro untuk bisnis yang memiliki berbagai pilihan layanan seperti fasilitas cek, biliet giro, dan juga transaksi antar bank. Yang kedua itu ada kartu kredit modal kerja. Kredit modal kerja ini fasilitas pinjaman untuk membantu bisnis memenuhi kebutuhan modal kerja. Yang ketiga itu ada kredit investasi. Ini tuh pinjaman untuk mereka yang ingin mengembangkan atau memperluas usahanya, seperti membeli alat-alat yang baru untuk jangka panjang. Yang terakhir itu ada kredit usaha mikro. Kredit usaha mikro ini dibuat khusus untuk mereka yang ingin meningkatkan kapasitas usahanya. Selain layanan bisnis itu juga ada produk trade finance. Di sini itu ada letter of credit, bank garasi, dan juga skema pembayaran impor dan ekspor. Yang terakhir itu ada layanan treasury and valuta asing. Di sini ada 2, yaitu valuta asing. Valuta asing ini Bank Mega menawarkan layanan transaksi jual beli dengan menggunakan mata uang asing. Ini tuh untuk bisnis maupun individu.
Yang kedua itu ada produk derivatif. Di sini tuh layanan yang memungkinkan nasabah untuk melindungi dirinya dari fluktuasi suku bunga dan juga nilai tukar mata uang asing. Layanan selanjutnya itu adalah layanan wealth management, di mana layanan ini biasanya digunakan untuk nasabah kelas atas, yang dimana Bank Mega menyediakan layanan manajemen kekayaan yang berupa investasi, proteksi, dan perencanaan warisan. Contohnya ada private banking, terus investasi khusus, dan juga layanan perbankan prioritas. Kemudian produk dan layanan Bank Mega lainnya itu ada Mega Remittance, yaitu pengiriman uang ke luar negeri atau penerimaan uang dari luar negeri. Dan juga ada Mega Payroll. Mega Payroll ini adalah layanan penggajian yang memungkinkan perusahaan mengelola gaji karyawan dengan mudah. Layanan terakhir itu adalah perbankan digital dan elektronik. Contohnya ada ATM Mega dan Mega Call Center. Nah, Mega Call Center ini biasanya melayani nasabah 24 jam untuk melakukan transaksi dan juga informasi. Bank Mega juga memiliki layanan bank syariah, yaitu bagian dari Bank Mega yang melayani transaksi perbankan berbasis syariah Islam. Semua transaksi yang dilakukan di Bank Mega Syariah berdasarkan hukum syariah yang melarang riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, dan juga transaksi evakuatif. Bank Syariah berfokus untuk memberikan solusi perbankan yang halal dan etis baik untuk individu maupun bisnis. Kemudian ada prinsip-prinsip operasi pada Bank Mega Syariah, yaitu yang pertama akad. Jadi semua transaksi yang dilakukan di Bank Mega Syariah berdasarkan akad atau perjanjian, yaitu seperti mudharabah atau bagi hasil, wadiah atau titipan, dan juga murabahah jual beli. Terus kemudian juga bagi hasil, alih-alih memberikan bunga, Bank Mega Syariah menggunakan sistem bagi hasil. Jadi seluruh keuntungan dari pengelolaan dana dibagi antara bank dan juga nasabah sesuai dengan kesepakatan. Kemudian juga ada pelarangan riba. Jadi semua transaksi yang dilakukan di Bank Mega Syariah tidak mengandung unsur riba. Kemudian ada produk dan juga layanan Bank Mega Syariah. Yang pertama ada tabungan syariah, yang mana tabungan syariah menggunakan akad mudharabah dan juga wadiah, jadi nasabah bisa menabung tanpa terkena bunga. Kemudian ada deposito syariah, yaitu deposito berjangka berbasis syariah yang menggunakan akad mudharabah, yang mana keuntungan akan dibagi antara bank dan nasabah sesuai dengan nisbah atau proporsi bagi hasil sesuai yang telah disepakati. Kemudian di Bank Mega juga menawarkan berbagai produk pembiayaan atau pinjaman yang bisa digunakan untuk keperluan konsumtif dan juga produktif. Kemudian Bank Mega Syariah juga melayani produk kartu kredit yang bernama Kartu Kredit Mega Syariah IB, yaitu kartu kredit yang berprinsip syariah yang menggunakan akad ijarah atau sewa, karena tidak ada unsur riba, dan transaksi ini diawasi untuk memastikan bahwa sesuai dengan syariah. Kemudian yang terakhir ada produk investasi syariah yang menawarkan produk investasi yang berprinsip syariah seperti reksadana syariah atau obligasi syariah. Bank Mega Syariah juga menyediakan layanan perbankan digital yang bisa diakses di mana saja melalui aplikasi mobile banking, yang mana nasabah bisa melakukan transaksi seperti transfer, pembayaran tagihan, isi pulsa, dan juga cek saldo hingga cek mutasi rekening. Keunggulan Bank Mega Syariah yang pertama, kepatuhan terhadap syariah. Jadi semua produk dan layanan yang ada di Bank Mega Syariah diawasi oleh Badan Pengawas Syariah atau DPS untuk memastikan bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Terus yang kedua, bagi hasil yang kompetitif yang menarik untuk nasabah yang ingin mendapatkan keuntungan tanpa melibatkan riba. Kemudian layanannya yang lengkap mulai dari tabungan, pinjaman, deposito, investasi, hingga asuransi syariah. Terus juga ada perbedaan utama antara Bank Mega Syariah dengan
bank konvensional. Yang pertama dilihat dari sistem keuangannya. Bank konvensional memberikan bunga terhadap simpanan nasabah, sedangkan Bank Mega Syariah menggunakan sistem bagi hasil. Terus yang kedua, produk pembiayaannya. Misalnya di bank konvensional pinjamannya itu diberikan bunga, sedangkan di Bank Mega Syariah jangan dilakukan melalui akad sewa di mana keuntungan atau biaya ditetapkan di muka. Dengan menawarkan produk-produk yang berdasarkan prinsip syariah, Bank Mega memberikan solusi perbankan yang etis dan halal, sehingga nasabah bisa melakukan aktivitas finansial sesuai dengan agama Islam. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang Bank Mega. Wassalamualaikum warahmatullahi